Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan siang ini merupakan hari ke-19 daripada bulan Sya'ban 1444 Hijriyah, bertepatan dengan 13 Maret 2023 Miladiyah. Mari kita terlebih dulu awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, kerabat kita, jamaah kita, rekan kerja kita, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan lahir dan batin, dimudahkan rezekinya, terutama untuk biaya berobatnya. Kita di sini senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan pada keluarga kita. Juga tentunya hasil daripada pertemuan ini, pengajian ini, hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya
Amin. Kita akan melanjutkan pada pertemuan ini membahas surah dalam juz amma, yakni kesempatan ini adalah surah Al-Qari'ah. Ya, sudah ketemu? Ya, kita di masjid tentu sambil niatkan i'tikaf ya, supaya dapat pahala i'tikaf, pahala hadir majlis ilmu juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Kita bahas dulu sedikit daripada tajwidnya ya. Atau kita sering menyebut tahsin qiraah. Tahsin itu dari hasana, artinya bagus, membaguskan alias mengoreksi bacaan ya, bukan tahsin Quran sebenarnya, tapi tahsin qiraah. Kalau tahsin Quran khawatir rancu nanti artinya, masa Quran dikoreksi, padahal yang dikoreksi adalah bacaan kita gitu ya. Nah, tajwid itu dari kata jud, jawad ya, jawada artinya indah, memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran, dimulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, lalu ahkamul maddi wal qasr, hukum-hukum bacaan mana yang dibaca panjang, pendek, dan hukum qiraat, hukum-hukum bacaan lainnya ya. Al-Qari'ah, nah, ini kita pernah bahas alif lam apa ini? Qamariyah. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah biasanya ini sukun. Kalau alif lam syamsiyah tasydid. Alif lam di sini adalah alif lam ta'rif, atau kalau dalam bahasa Arab makrifat. Ada makrifat artinya khusus. Ingat aja arofa, ta'aruf, ma'ruf, kenal, ma'ruf, dikenal ya. Ta'aruf saling mengenal gitu ya. Berarti
sudah diketahui. Kalau dalam bahasa Inggris, mohon maaf kalau saya keliru, mirip-mirip lah. Ini analogi diumpamakan al itu dengan the school, the school. Yang school umum, nakiroh itu umum. Kalau the school, sekolahnya yang kita maklumi. Nah, itu pokoknya. Nah, saya pergi to the school. School yang mana? Ya, sekolah yang anak kita misalnya. Bukan sekolah yang mana tahu misalnya. Sama dalam bahasa Arab tuh ada makrifat, ada nakiroh. Ketika kita sholat, salam itu, salam yang pertama penutup dalam sholat, yang pertama itu termasuk rukun sholat. Dan dalam Safinatun Najah harus lengkap, minimalnya sampai mim assalamu alaikum, dan harus menjaga setiap huruf sehingga tidak sah kalau mengucapkan tanpa alif lam. Salamu alaikum, sepele kayaknya, tapi ini penting. Assalamu alaikum warahmatullah. Iya, bagusnya sampai warahmatullah. Dan yang keduanya adalah sunnah. Meskipun sunnah jangan ditinggalin, gitu ya. Jadi sekali lagi, di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa tentu kita maklum salam dalam sholat, dan salam yang pertama itu termasuk rukun sholat, minimalnya assalamu alaikum sampai mim, dan harus dijaga huruf demi hurufnya, jangan sampai ada yang hilang. Seperti salamu alaikum berarti mengurangi, menghilangkan alif lamnya, alif lam syamsiyah dan alif lam ta'rif yang menunjukkan ma'rifat, karena ini bukan sembarang salam. Bahkan kalau kita sering terjemahkan assalamu alaikum itu dengan arti apa? Salam sejahtera, padahal lebih dari itu pokoknya. Gitu. Sudah segitu aja lah tajwidnya, karena ini cukup panjang. Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah dinilai sebagai surah yang ke-30 dari segi perurutan masa turunnya wahyu. Dan bahkan ini Al-Qari'ah turun sesudah surah Quraisy dan sebelum surah Al-Qiyamah. Itu. Menurut para ulama Makkah dan Madinah, ini Al-Qari'ah ayatnya adalah 10. Tapi menurut ulama Kufah jumlahnya adalah 11. Ini yang kita maklumi bersama. Mari kita lihat tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu sering kita artikan apa? Hari kiamat. Di Al-Quran itu ada beberapa surah, bahkan judulnya itu sering diartikan dengan arti hari kiamat. Padahal kata kiamat itu banyak sekali katanya. Ada beberapa kata yang diterjemahkan dengan arti kiamat itu sebenarnya menggambarkan bagaimana gambaran nanti hari kiamat. Contoh, kita tahu semua bahwa di antara kata kiamat itu sendiri menggunakan al-qiyamah, ada ya? Karena al-qiyamah itu dari kata koma. Apa di koma? Tegak, berdiri. Artinya kelak saat terjadinya hari kiamat akan ditegakkan hukum-hukum Allah dan tidak berlaku lagi hukum manusia, pembelaan manusia seperti kuasa hukum di dunia. Yang berlaku adalah hukum Allah. Ya, qiyamah, qoma. Termasuk juga ini Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu dari kata qoro'a, bukan qoro'a yang artinya membaca, tapi qoro'a di sini secara bahasa artinya mengetuk atau ketukan yang keras dan mengagetkan. Maaf, saya contohkan. Itu qoro'a.
Berarti substansinya adalah gambaran kiamat nanti itu seperti ketukan yang mengagetkan, datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan, mengagetkan serta dahsyat. Apakah datang tiba-tiba? Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat ada hadis Jibril di mana Jibril pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pernah ditanya, akhbirni anis sa'ah, ya Rasul kabarkan, akhbirni, kabar di bahasa gitu itu, kabarkanlah, beritahukanlah kepadaku anis sa'ah. Secara bahasa sa'ah itu artinya waktu, udah jadi bahasa kita saat ini. Nah, saat itu waktu, karena memang kiamat itu ya berkenaan dengan waktu. Nah, Nabi pernah ditanya ya anisa'ah, tentang kiamat. Kata Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minal sa'il. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lantas kata Jibril apa? Akhbirni an amaratiha, coba kasih tahu kepadaku tentang ciri-cirinya. Di antaranya Nabi sampaikan, antalidal amatu rabbataha wa antaral ufatal uratal alata li'a asyai yatatawwaluna fil bunyan. Di antaranya saya sebutkan kalimat pertama saya, antalidal amatu rabbataha, yakni ketika seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Berarti apa maknanya? Ada yang memahaminya secara letterlek, tekstual. Berarti seorang ibu melahirkan anak, anaknya jadi tuannya. Ada lagi yang memahami apa maksudnya? Anak memperbudak kepada ibunya. Kira-kira sekarang udah banyak belum? Buahnya. Itu tanda kiamat itu, ya. Itu di antara tanda kiamat, ya. Banyak sebenarnya tanda-tanda kiamat yang dikisahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjut. Jadi tentang kiamat dibahas di sini. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Sampai-sampai mari kita lihat, ya. Al-Qari'ah, ayil qiyamatu. Dalam tafsir Jalalain yang dimaksud Al-Qari'ah ayil qiyamah, yakni hari kiamat. Allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Di sini kenapa disebut qara'a? Karena dinamakan Al-Qari'ah karena apa? Allati, yang mana taqra'ul quluba, membuat ngeri, membuat kaget al-quluba, terhadap hati. Bi ahwaliha, karena ahwal itu pakeu, karena mencekamnya itu hari kiamat, ngeri pokoknya. Memang hari kiamat tidak ada yang tahu, ya, tapi tanda-tandanya sudah diberi tahu. Berarti kita harus antisipasi, ya. Dengan apa? Berarti dengan mempersiapkan diri. Dengan apa? Ya dengan memperbaiki amal kita, menjaga keimanan. Kemudian mal-qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya, mal-qari'ah tahwilu li sya'niha wa huwa mubtada'un wa khabarul qari'ah. Gitu. Saya tidak akan rinci lah tafsirnya. Nah, di sini Allah bertanya, apa itu hari kiamat? Apakah Allah bertanya karena tidak tahu? Bukan. Tapi bertanya di sini untuk mengundang supaya kita mau tahu, supaya kita mendengarkan apa yang akan disampaikan dalam Al-Qur'an ini. Lalu wa ma adraka mal qari'ah. Di sini dengan kata tanya wa ma adrak. Kalau di dalam terjemahan artinya apa? Dan tahukah kamu? Lagi-lagi tahu. Padahal begini, Pak. Coba cek dalam ayat-ayat Al-Quran, kata tanya yang menggunakan kata adrok.
dalam bahasa Sunda ada kata yang sudah familiar, idrok, kaidrok, artinya terjangkau atau terindra. Maksudnya begini, Allah bertanya, wama adrok, apakah indramu bisa menjangkau terhadap itu hari kiamat? Kira-kira jawabannya bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, karena ini ranahnya bukan ranah akal, tapi ranahnya hati dengan cara beriman. Ya, jangan dipikir dengan akal, dengan logika. Kalau kita ada yang berkata irasional, keliru. Yang tepat adalah supra rasional, di atas akal manusia. Karena itu bukan wilayahnya akal, tapi wilayahnya hati, iman saja. Rukun iman yang 6 itu ada di antaranya, rukun iman keberapa itu? Yang ke-5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, bahwa akan terjadi hari kiamat. Ini mengajarkan kita dua hal. Satu, bahwa kita ini harus visioner. Jadi hari kiamat, hari akhir mengajarkan itu visioner. Yang kedua, supaya kita ini mau beramal dengan perhitungan yang jelas. Kalau bapak-bapak, saudara sekalian kerja terus, nggak jelas kapan gajian, nggak jelas kapan THR, nggak jelas kapan dapat pesangon kalau selesai purna tugas, buat apa? Betul nggak? Tapi jelas ini Al-Quran, agama kita mengajarkan bahwa ada rukun iman yang ke-5, yakni iman terhadap hari akhir. Kita beramal. Kapan akan diakumulasikan? Nanti akan dibalas saat di hari kiamat. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Di Al-Quran ada wa ma adraka mal Hutamah, ada wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Saya tanya, ada yang tahu nggak persisnya kapan terjadinya, malam keberapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Adapun para ulama itu berdasarkan pengalaman spiritual. Ya beliau mah bisa lah, kita yang awam-awam begini. Kalau Nabi 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan apa? Ikat sabuk daripada sarungnya, menunjukkan beliau sungguh-sungguh. Beliau sudah barang tentu bukan di 10 akhir doang. Kira-kira di awal Ramadan beliau sungguh-sungguh nggak? Ya pasti sungguh-sungguh. Itu ingin menginformasikan kepada kita, kalau nggak bisa dari malam pertama, setidaknya nih di injury time, di 10 yang akhir, kalian ini serius sungguh-sungguh dalam beramal. Karena ternyata apa yang terjadi hari ini di masyarakat, justru 10 yang akhir itu kadangkala dimanfaatkan midnight sale, belanja, ya walaupun harus mudik, jangan lupa ibadah dimaksimalkan. Begitulah kira-kira. Jadi nggak ada yang tahu persis malam keberapa terjadi Lailatul Qadar. Maka kata tanya wa ma adrok itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu, hei manusia, tidak tahu secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh. Kalaulah kita tahu kapan terjadinya hari kiamat, seperti dulu 9 bulan 9 tahun 99, atau sempat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Coba kalau kita tahu hari kiamat itu waktunya secara persis, saya yakin hari sebelum itu kita akan sia-sia dalam beramal. Bukan siapa? Kita akan menyia-nyiakan waktu. Kita akan menganggap entar aja deh, kalau dekat 1 hari lagi menuju hari kiamat. Betul nggak? Nggak usah ngomongin kiamat, kita punya kerjaan deadline-nya tanggal sekian, masih seminggu lagi, entar aja, ya nggak? Kecenderungan kita, giliran 1 malam, 1 hari lagi, baru SKS, sistem kebut semalam. Betul-betul. Kecenderungan kita yang males, ngaku aja dah, kita yang begitu, ya. Maka hari kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita serius, supaya kita ini dari awal
menyiapkan bekal. Sama kematian juga dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Coba kalau Bapak tahu besok kita bakal meninggal dunia, hari ini kita akan sungguh-sungguh dalam beramal dan bahkan taubat. Begitu juga kiamat. 12 bulan 12 tahun 2012. Saya yakin tanggal 11-nya taubat dunia, hari taubat internasional. Ya, karena besok akan kiamat. Ini mah ilustrasi. Tapi Allah rahasiakan gitu. Maka wa ma adraka mal qari'ah, bukan Allah bertanya tidak tahu, tapi menunjukkan kitanya yang tidak tahu supaya memaksimalkan waktu yang Allah kasih. Nah, di sini Allah hanya memberikan ilustrasi, gambaran tentang kiamat itu. Yauma, pada hari itu, ya hari kiamat nanti, yakunun nasu kal farashil mabthut. Hari itu manusia seperti anai-anai. Apa Pak anai-anai? Anai-anai itu kal farash, ya. Apa ya? Belalang yang baru saja lahir, kalau kata Pak Kores itu al farash itu. Jadi kalau di kita itu belalang mungkin simet 1, 2, 3. Bayangkan kalau itu menjadi hama, seperti laron kalau di malam hari purnama dan ada cahaya, seperti itu. Ya, kal farashil mabthut, yang bertebaran. Gitu. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa saling tindih menindih, kalau kata Pak Kures, mengarah ke arah yang nggak jelas, ya, arah yang nggak tentu. Wah, kesana kemari nggak jelas. Gambarnya seperti itu. Kal farashil mabthut. Wa takunul jibalu kal aihnil manfus, dan hari tersebut itu al-jibal. Apa jibal? Gunung. Masya Allah. Di mana dalam tafsir Jalan digambarkan kasufil mandufi fi khifati sayri hatta tastawi ma'al ard. Itu seperti bulu al-mandufi yang dicabut. Ya. Jadi gambaran gunung itu bertebaran seperti bulu domba yang bertaburan. Nggak usah bulu domba aja, kita cabut ini bulu kita, rambut kita, seperti itu gambarannya. Padahal itu adalah gunung. Masya Allah. Semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana kita yang kecil ini tidak ada apa-apanya? Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Fa maka amma, adapun man orang thaqulat yang berat, apa? Mawazinuhu. Apa mawazin? Mizan, timbangan yang berat, timbangan amal kebaikannya, fahuwa, maka dia yang berat amal kebaikannya itu fi aisyatir radiyah, berada dalam satu kehidupan yang radiyah, yang penuh kesenangan, yang memuaskan. Artinya adanya di mana kira-kira? Surga apa neraka? Insyaallah surga. Wa amma man khaffat, sebaliknya, dan adapun orang yang khaffat. Kalau tadi thaqulat, sekarang khaffat. Ingat ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah. Yang ringan amal kebaikannya, bi'an rojahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, yakni lebih unggul apa? Sayyi'atuhu, keburukannya, ala hasanatihi, daripada kebaikannya. Artinya lebih berat, lebih unggul, lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Fa ummuhu ay pamaskanu, maka ummu itu secara bahasanya ummu. Ummi apa ummi? Ibu, ya. Ummu ibu atau induk, ya. Iya. Atau yang ada di depan imam, ya. Dari kata amama juga kan, imam. Artinya yang dituju. Kenapa ibu disebut dengan karena sesuatu yang dituju. Anak ketika pulang ke rumah, yang dituju, yang dicari siapa? Induknya itu. Ibu, ya. Jadi induk jangan dipahami induk itu seperti binatang, bukan, ya. Artinya apa? Fa ummu, maka tempat kembali, maka ummu itu apa, ya? Tujuan nanti itu adalah
fa ummuhu hawiyah, yakni neraka hawiyah. Dalam tafsir Jalalain, famaskanuhu, maka tempatnya nanti hawiyatun adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tadi adalah radiyah, fi isyatin radiyah bimakna fil jannah, di surga, ayat dzati ridwan, yakni zat yang penuh dengan keridhaan, ya semua juga pasti pengen masuk surga. Tapi kalau orang yang amal buruknya lebih berat dan amal kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Lantas apa kata Allah? Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Ai ma hawiyatu hiya narun hamiyah, yakni narun hamiyah syadidatul hararah, yakni yang banget panasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ha'u hiya lisakti tathbutu waslan wa waqfan. Gitu. Pokoknya panas. Neraka apapun panas. Kalau kita orang Bogor tong borok neraka narokoge panas. Ya, mudah-mudahan surah Al-Qari'ah ini memberikan peringatan kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya di dunia, akan ada hari akhirat, hari kiamat, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, yaumul hasyr, hari dikumpulkan. Maka dari itu yuk kita sama-sama, utamanya di Sya'ban jelang Ramadan ini, kita perbaiki amal kita. Kita maklum bahwa kita ini banyak kekurangan, karena dari itu yuk perbaiki amal kita yang kurang baik menjadi baik. Utamanya Sya'ban jelang Ramadan menjadi momentum titik balik kita untuk menjadi lebih baik. Kita memang belum menjadi orang baik, tapi setidaknya kita ikhtiar berusaha menjadi orang baik. Semoga Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Karena mau Ramadan, saya mohon maaf atas kekhilafan-kekhilafan kurangan, dan semoga kita bisa masuk Ramadan, menjalankan amal ibadah Ramadan, siam Ramadan, qiyam Ramadan dalam keadaan ibadah yang terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.